Kabupaten Cilacap. Kali ini saya bersama Bu Wida Sapitri. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri Sada Bumi Malba. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Wida? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan adakan kegiatan percakapan pra-observasi ya Bu Wida. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas Bu Wida. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan Bu ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Wida melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu Wida? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wida. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran dulu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari RPP yang telah Ibu susun Bu? Baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Pak. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara menentukan keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menentukan keliling dan luas bangun datar di sekolah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan antara keliling dan luas bangun datar di sekolah. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan cara pengukuran keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku di sekolah dan di rumah. Sangat detail sekali ya Bu Wida. Ya. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Wida capai dalam kegiatan pembelajaran yang telah disusun dalam RPP tersebut ya Bu ya. Ya. Di antaranya tadi siswa dapat menjelaskan dan menentukan keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku ya Bu ya. Kemudian siswa dapat menentukan keliling dan luas bangun datar di sekolah. Siswa dapat membedakan antara keliling dan luas bangun datar di sekolah. Kemudian tujuan yang keempat yaitu dapat menerapkan cara pengukuran keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku di sekolah ataupun di rumah ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi di dalam kelas Bu? Baik, untuk area pengembangannya ada 2, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa dapat membedakan antara keliling dan luas bangun datar. Sedangkan area pengembangan keterampilannya adalah siswa dapat menerapkan cara pengukuran keliling dan luas bangun datar dengan benda konkret. Baik Bu, iya. Baik Bu, jadi area pengembangannya yang ingin dicapai ada 2 Bu ya, baik dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Lalu saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajarannya saya menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan untuk metode pembelajarannya dengan cara permainan, diskusi, dan juga pemeriksaan. Baik Bu Wida, jadi untuk strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Betul. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri dengan cara permainan, diskusi kelompok Bu ya, dan penugasan terhadap siswa. Bagaimana dengan medianya Ibu yang akan digunakan di dalam kelas di saat mengajar Bu? Untuk media saya menggunakan buku pedoman guru, buku siswa, benda-benda di sekitar ruang kelas, LKPD, dan video pembelajaran. Baik Bu Wida, nah kira-kira kapan Bu akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Kebetulan
jadwal matematika itu di kelas 3 hari Sabtu. Hari Sabtu Nanti ya, Bu, ya. bisa dilakukan besok, Pak. Baik Ibu, jadi besok Sabtu ya Bu ya. Ya. Begini Bu, besok Sabtu saya akan datang. Saya akan melakukan supervisi, akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Wida. Nah, nanti setelah saya melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan yang terakhir ya Bu Ida ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti saya juga akan didampingi oleh pengajar praktik Bu, masih dalam rangka program calon guru penggerak ini. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Jadi Pak, saya dari percakapan ini mendapatkan gambaran tentang media apa dan bagaimana saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang jelas saya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga besok akan memberikan pelajaran yang terbaik bagi diri. Baik Bu Ida, sangat baik sekali. Mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Terima kasih Bu Ida atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi, dan sampai ketemu besok di kegiatan observasi di kelas pada hari Sabtu di jam pertama ya Bu. Ya. Demikian percakapan kami, saya dengan Bu Ida. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Ibu lihat hari ini masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum melakukan kegiatan belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba ketua kelasnya gimana ya? Oh, coba. Yuk, ikut doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melaksanakan pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Coba, siapa yang lebih dari Indonesia sekarang? Bila, nih, coba. Oh, siapa ya? Bukan yang mau. Ayo. Kalau gitu, pulang saja ya. Coba. Bisa kan lagu Indonesia Raya? Bisa. Kita Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus. Nah, itu tadi lagu Indonesia Raya. Sekarang kebiasaan membaca alfabetnya. Sekarang berikut.
itu dengan visi aplikasi yang dulu sebab kita akan membuat mandiri dan menggunakan bahasa yang kurang dan jadi dengan dua memastikan saya diri sendiri supaya akan mandiri dan menggunakan dengan tiga dengan ini dengan sendiri yang menggunakan suara menggunakan mandiri dan menggunakan yang keempat dengan latihan hubungan dengan mandiri di suara menggunakan cara mandiri dan menggunakan lima dengan menggunakan ya. Ada yang mau ditanyakan terkait pertanyaan tadi? Itu dan melakukan jawaban atau sebelum mandiri membeli mandiri ya. Nah, kita tadi doang ini yang menggunakan kalau yang semangat kan. Lebih itu nanti kalau lagi dari sini tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika. Apa yang kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang materi kelas 3, tema 6, subtema 4. Menentukan luas daerah dengan satuan tidak tahu. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat menikmati. Perhatikan ilustrasi berikut. Edo dan Jenny akan membuat kincir angin dari kertas. Kertas yang digunakan Jenny lebih besar, sedangkan kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Kedua yang menggunakan kertas yang berbeda dengan kita lihat dengan karena kertas yang lebih besar daripada Edo, maka belinya lebih besar daripada Edo. Dan luasnya pun lebih besar daripada Edo. Bagaimana dari luas? Mari kita simak jalan. Sebelum kita mencari luas, maka dari suatu utama luas. Luas saudara adalah adanya sama luas dalam tidak tersebut. Luas luas adalah pada buku dan sama tidak tahu. Jangan pada ini adalah antara luas dengan sama tidak tahu. Sama sama dengan buku itu adalah 1/3 karena tidak diamnya. Juga 1/3 satuan. Selain itu bisa 1/3 sama satuan. Yang lain berubah. Ada lagi yang mana adalah 1/3 satuan. Ya, kan? Kita ada lebih. Temukan luas daerah dari gambar tersebut. Karena data tidak untuk dapat menggunakan adalah ada berapa? Ya, ada 16 persegi. Maka luas daerah tersebut adalah 16 adalah persegi satuan. Jadi luas daerah tersebut adalah 16 persegi satuan. Ada yang paham? Sekarang kita lakukan luas dari Bandung berikut. Ya, kita tentu maksudnya berapa? Ya, namanya adalah 25 dapat adalah persegi satuan. Contohnya, kita belajar gue ya. Kalian buat kita dalam maksudnya. Berapa? Ya, ada 30 persegi satuan. Oh ya, alhamdulillah. Tanya apa itu berapa? Luas dari mana pada Bandung berikut? Ya, luas. Ya, namanya adalah 10. Tanya, tahu enggak? Ya, dapat dalam persegi satuan. Dapat apa ya? Nah, kita saya tadi. Kulit dan lemak datang dari kekuatan jaringan. Kulit dan lemak di satu. Kulit dan lemak ada di warna adalah dan di warna itu. Kayak kita bisa bagi yang tidak. Ada di sini kalau ada satu persegi dan ada juga bukan. Tapi ada satu persegi. Kayak jadi kita buat kita dengan lagi maka ada di persegi. Dan satu dari satu persegi. Kalau itu menyatakan tidak bukan dan tidak tahu kemudian tentu berapa persegi. Dan sudah merasa itu salah. Jadi adalah semua persegi satu. Jadi maksudnya kita adalah 9 persegi satu. Soalnya, di tempat ini mana tadi? Saya sedang melihat, tapi pada dalam di mana? Berapa? Saya dalam tadi. Saya ada di mana ini? Jadi, ada itu sudah dua. Ada dua tanya. Saya tidak tahu cara. Katanya, saya dalam 9 persegi satuan. Jadi, maksudnya kita nanti ada 9 persegi satu. Yang saja, alhamdulillah. Tanya, semua mana? Saya dalam di mana? Enggak, maksudnya mana tersebut? Saya dalam yang saya maksudnya. Ya, saya maksudnya ada 9. Tapi masih di dalam mana ada 9? Sudah dalam kan setengah karena 9 setengah. Jadi, 9 persegi satuan. Jadi, luas itu adalah 9 persegi satuan. Dengan saja, alhamdulillah. Sekarang, bagaimana berluas ya? Ya, tanya dari sana. Gerakan kerja memang 24 persegi satuan. Karena ada 14 persegi, kemudian dulu. Kemudian kita yang kedua sampai 24 selesai ya. Bentuknya bebas. Setelah 24 tidak tawarin dan tanggung. Kalau asik. Maka sudah tahu gambar yang bentuknya 24 persegi satuan. Selanjutnya, gerakan kerja memang 17 persegi satuan. Seperti yang ini saya tunggu kayaknya atau masih 17. Tidak akan dibaca. Pada 17 tidak. Kalau ini kalau asik kemudian tambah lagi 3. Ya, sudah tahu. Gambarnya 17 persegi satuan. Dengan saya akan gambar sendiri. Alhamdulillah sudah selesai kita belajar dengan luas daerah dari Bandung Bandung dengan sama tidak bagus. Nanti kita belajar menggambar tentang gambar luas ya. Ternyata ada ada juga ada yang sama. Juga namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ya. Nah, yang mana? Lalu kita masuk ke kita apa dari ya, dari yang mana apa? Nah, nomor ya. Terus apa? Ya. Nah,
Ada yang sudah selesai? Sudah kan? Ya. Sudah selesai kan? Ya. Ini sudah. Ya. Sudah. Ini coba. Ya. Ini sudah selesai? Ya. Sekarang ditanya, kira-kira saat mengerjakan soal, kesulitannya apa? Ada kesulitan? Ada? Atau mungkin kesulitan bisa ya? Bisa. Pak, dulu tanya ke ini. Ada yang sudah makan? Nggak ada. Nah, berarti kita semua bisa. Di sini ada kesulitan kan mengerjakannya? Ada. Oh, ada yang kesulitan? Bagaimana? Ada yang kesulitan tidak? Tidak. Bagus. Berarti sekarang hasilnya silakan dikumpulkan oleh satu orang per kelompok. Ini akan diukur nilai dulu. Nah. Ya, saya lihat hasil kerja kalian semua. Ternyata di sini sudah bisa semua ya. Sudah memahami materi. Kelompok 1 di sini. Nah, ini bagus. Ya, bisa ternyata semua ya jawabnya. Nah, kelompok 2 coba. Berarti ini ya, kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah bagus, sudah tepat ya. Ini benar sekali menggambarkan 2 kelompok tersebut dan sudah tepat ya. Kemudian berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 juga benar semua ya. Nah, coba sini 15. Nah. Terus alhamdulillah ternyata dari kegiatan hari ini guru lihat sudah bisa semua mengenai tentang materi menentukan keliling dan kilas pada menggunakan kesatuan tidak mampu. Satuan yang tadi satuannya sebenarnya apa? Satuan. Ya. Nah, berarti kesimpulan daripada pembelajaran hari ini, guru akan menyebutkannya pembelajaran kita hari ini karena ternyata sudah guru lihat sudah bisa semua ya, sudah bisa semua. Ada yang mau bertanya apa enggak sebelum pembelajarannya kita sebelum guru ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, kesimpulan hari ini satuan 2 tidak baku itu adalah satuan 2 yang perlu dibakukan. Kemudian pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Ya, menggunakan satu berarti satuan tidak baku. Baik, sebelum kita akhiri, biar kita tambah semangat, mari kita nyanyikan lagu daerah bersama. Nyanyikannya lagu daerah Dul Bandung. Ya, sudah siap? Sambil tepuk tangan, Ren. Sampai ketemu kita di pelajaran berikutnya. Pada berikutnya nanti kita menunjukkan tanda-tanda satuan yang baku, ya. Baik, sebelum kegiatan diakhiri, berdoa. Kita coba deh apa namanya punya dia kita dulu keluarganya boleh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisro Subekti, calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Sadabumi 02 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya bersama Bu Wida Sapitri akan melaksanakan coaching pasca observasi supervisi kelas. Selamat siang Bu Wida Sapitri. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Wida minta waktunya sebentar ya Bu. Mungkin sedang sibuk atau sedang senggang nih Bu Wida? Kebetulan saya sudah senggang. Ya, baik Bu Wida. Begini Bu Wida, kita kan akan melakukan percakapan sederhana atau ngobrol santai dulu ya terkait kegiatan observasi kemarin yang Bu Wida lakukan di dalam kelasnya Bu ya. Pertama, bagaimana Bu sekarang perasaan Bu Wida setelah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas kemarin Bu yang saya observasi kemarin? Ya, rasanya tuh sudah plong, lega, gitu ya terkait kegiatan pembelajaran kemarin. Saya sudah merencanakan dan melaksanakan pembelajarannya dengan lebih baik,
lebih baik Bu ya, intinya sudah dipersiapkan lebih awal Bu ya. Persiapan. Itu sebelum ke titik pembicaraan dalam percakapan ini Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Saya harap bisa sharing ya dari Bapak sehingga saya bisa mengetahui apa kekurangan dan bagaimana memperbaikinya dari kegiatan yang kemarin gitu Pak. Saya ya Bu, jadi berbagi nanti mungkin saya memberi masukan atau umpan balik terkait kegiatan pembelajaran kemarin. Mungkin menurut Bu Ida ya Bu, kemarin waktu melaksanakan pembelajaran Bu, mungkin sudah tujuan pembelajarannya sudah disampaikan semua atau belum Bu? Sudah Pak, jadi kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan. Sudah sesuai pembelajaran berdiferensiasi juga Bu ya? Ya, sudah berdiferensiasi, jadi Pak anak-anak juga bisa mengikuti dengan baik, aktif, memahami materi, Pak. Baik, menurut Bu Ida Bu, kemarin kan ada diferensiasi konten, proses, dan produk ya. Menurut Bu Ida, apakah hal-hal tersebut juga sudah disiapkan atau disampaikan juga Bu? Sudah Pak, jadi tujuan pembelajaran teman itu kan untuk biar siswa dapat menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satu kuda baku. Kemudian diferensiasinya mungkin menggunakan media televisi, terus dan prosesnya siswa juga sudah bisa mengikuti dengan baik dan produk yang dihasilkan juga siswa sudah baik begitu Pak, mengumpulkan dengan nilai-nilai. Jadi untuk kontennya medianya sudah ada Bu ya, ada Ya. televisi, Ya. mungkin sumber belajar ya Bu. Ada. Kemudian untuk prosesnya siswa melakukan diskusi Bu ya, Betul diskusi sekali. dan mengerjakan LKPD yang disiapkan Ya. itu. Kemudian untuk di produknya Siswa sudah mengumpulkan hasil evaluasi. Wah, luar biasa Bu, bagus sekali. Mungkin Bu, dari kemarin dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan, ada hal yang mungkin dianggap menurut Ibu suatu kelebihan atau yang perlu dipertahankan Bu ya, atau ada juga hal-hal yang menurut Bu Ida masih kurang dan perlu diperbaiki. Kira-kira apa Bu hal-hal yang sudah menurut Ida sudah baik atau harus dipertahankan Bu? Nah, hal yang sudah baik itu adalah pembelajaran kontekstual ya Pak, yang sudah mengaitkan dengan media yang ada di sekitar, Ya. kemudian menggunakan media-media yang mudah digunakan siswa, yang mudah dipahami siswa. Juga saya sudah mengkondisikan siswa dengan baik sehingga hasil evaluasi siswa dengan baik. Itu jadi yang baik-baiknya sudah dimunculkan Bu ya, dan yang harus dipertahankan itu. Lalu hal-hal yang menurut Bu Ida Bu yang masih kurang dan harus Bu Ida perbaiki apa Bu? Jadi kemarin ini kan sesuai RPP seharusnya saya menampilkan panel surya ya Pak. Oh, panel surya Bu ya, yang di RPP-nya itu ya. Oh, Cuman saat pas pembelajaran ternyata alatnya belum ada. belum ada tidak tahu ya. Iya. Jadi ya saya juga lihat sempat Ya. tidak memunculkan Bu. Lalu bagaimana Bu? Karena saya juga belum mengerti RPP-nya gitu ya Pak. Jadi menurut saya masih kurang persiapan. Juga pada pembelajaran diferensiasi juga saya masih merasa sulit gitu Pak. Berarti pada konten di awal pelajaran itu ya, Iya. jadi harusnya ada panel surya, tapi juga tidak mengganti RPP sehingga konten itu tidak ada Bu ya. Jadi kekurangannya Kurang persiapan. pada pembelajaran berdiferensiasinya itu Bu ya, pada Iya. kontennya. Ya. Jadi itu mungkin nanti yang akan kita perbaiki Bu ya. Kemarin Bu, sebenarnya saya mengamati beberapa anak ya, beberapa anak sudah pertama kan Bu Ida dipetakan dulu berdasarkan kemampuan belajar siswa ya, berdasarkan profilnya juga. Kemudian di situ mungkin bisa menyiapkan kertas lipat dulu Bu. Nah, untuk praktek menghitung keliling dan luas ini bisa pakai kertas yang berwarna-warni Bu, nanti bisa diketahui agar lebih menarik untuk siswa gitu. Kemudian untuk prosesnya Bu, kemarin mungkin sudah muncul ya waktu membaca materi ya di
dibaca bersama-sama dengan nyaring oleh anak-anak itu juga bisa masuk ke proses Bu. Itu sudah baik tuh. Kemudian untuk produknya Bu, kemarin sebenarnya siswa sudah membuat produk, tapi menurut Bu Ida bagaimana kalau kemarin anak suruh maju ke depan untuk mendemokan atau mempresentasikan KKPD yang sudah dibuatnya Bu ya? Mungkin bisa dengan seperti itu Bu Ida. Kemudian anak juga sudah memiliki kesadaran diri seperti memimpin doa, kemarin sudah membentuk kelompok sendiri. Itu kan suatu pembelajaran yang SD juga ya, yang secara sosial emosional anak sudah sadar secara mandiri, secara mandiri gitu. Kemudian di akhir pembelajaran mungkin pada refleksi itu untuk memunculkan kesannya juga Ibu bisa menanyakan perasaan siswa Bu. Jadi bagaimana, mungkin ditanya setelah pembelajaran ini senang apa susah, atau mungkin kedepannya bisa seperti Bu ya. Kemudian di awal pelajaran bisa saja tebak-tebakan benda-benda yang berhubungan dengan persegi, jadi dan luas yang ada di rumah. Dan terkait area pengembangan Bu. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan tadi ada kekurangan yang ingin diperbaiki ya. Nah di sini mungkin cara atau strategi yang akan Bu Ida lakukan, coba Bu Ida ceritakan menurut Bu Ida apa yang akan Bu Ida lakukan untuk memperbaiki apa yang masih kurang dalam mengajar sekarang. Saya akan mencoba menggali ilmu, menemukan strategi mengajar, untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia di platform Merdeka ya Pak. Kemudian mengikuti pelatihan KKG dan tentunya belajar secara mandiri lewat buku dan media-media yang lain agar dapat lebih menggali lagi gitu Pak. Bagus sekali rencana kita. Jadi untuk memperbaiki kekurangannya bisa mengikuti pelatihan Merdeka Mengajar ya. Tapi juga untuk menambah ilmu dan mungkin secara mandiri bisa dari YouTube ya untuk melengkapi atau menyempurnakan yang menurut Bu Ida masih kurang dalam mengajar tersebut. Kemudian terkait dengan rencana Bu Ida ini Bu, kapan kira-kira Bu Ida akan melakukan hal-hal yang Bu Ida rencanakan ini Bu? Ya tentunya secepatnya Pak. Akan saya laksanakan Secepat mungkin Bu ya, karena mengajar itu ya tiap hari Bu ya sebenarnya gitu. Baik Bu Ida, mungkin rencana Bu Ida sudah terplanning, sudah terencana dengan baik sekali Bu ya. Nanti pengembangan diri Bu Ida mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kira-kira dari sini Bu, yang menjadi sumber inspirasi atau motivasi Bu Ida untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga pembelajaran yang dilakukan Bu Ida itu semakin lebih baik lagi, siapa Bu? Tentunya suami ya Pak. Suami ya, iya Kak. Karena sama-sama di dunia pendidikan juga ya Pak. Kemudian rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan tentunya Pak Kisro sebagai calon guru penggerak gitu Pak. Mungkin minta juga masukannya ya Pak. Kita sama-sama belajar Bu ya. Jadi mari kita tingkatkan kemampuan kita di dunia pendidikan untuk menerapkan pelayanan yang baik pada murid ya. Kemudian Bu, di sini apakah Bu Ida punya komitmen Bu atau jadwal khusus dalam melaksanakan kegiatan ini Bu, atau punya target tertentu yang akan Bu Ida laksanakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut Bu? Iya Pak, jadi saya itu menyiapkan catatan-catatan kecil agar lebih tertata dan targetnya akan mudah untuk dicapai ya Pak. Sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan baik, yang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dengan KSE Bu ya. Iya. Baik Bu Ida, kira-kira dari percakapan kita ini Bu Ida masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang mengandalkan tidak Bu dari kemarin hasil observasi yang dari yang sudah saya sampaikan? Sepertinya sudah cukup Pak. Saya sudah sampaikan semuanya. Baik Bu Ida, berarti Bu Ida sudah melaksanakan kegiatan dengan baik ya Bu. Semoga dari kegiatan ini banyak manfaatnya Bu Ida, baik bagi pengembangan diri Bu Ida ataupun kita sebagai tenaga
pendidik. Kemudian dalam kegiatan supervisi akademik ini Bu Ida sudah melaksanakan dengan saya baik dari pra observasi ya, kemarin observasi dan sekarang pasca observasi. Saya harapkan Bu Ida dapat merasakan perbaikan yang sangat berguna Bu, baik Bu Ida atau terutama buat peserta didik kita semua ya Bu ya. Saya tunggu kabar tindak lanjutnya Bu. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan yang lebih baik lagi, kemudian bisa juga untuk saya terapkan di kelas saya Bu, karena kita beda kelas, bisa ilmu yang beda bisa diterapkan di kelas saya. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Dari saya sekian.